نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته واجعلنا ووالدينا والحاضرين من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته وأمتنا على طريقته ومحبته واحشرنا غدا في زمرته وفي تحت لوائه وجعلنا من أهل شفاعته يوم لا شفاعة إلا شفاعته أما بعد فيا أيها العباد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah masih menyertakan kehidupan kepada kita semua, yang itu semua menjadi satu bukti bahwa Allah masih memberikan banyak kesempatan kepada kita semua. Dan jangan sampai hari-hari kita berlalu melainkan bertambahnya ilmu, bertambahnya amal, dan bertambahnya ibadah. Kalaulah dalam hari-hari kita tidak bertambah, maka lebih layak kita disebut sebagai orang-orang yang merugi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar Jumat kali ini izinkan khatib berwasiat kepada diri al-faqir dan kepada kita semua yang hadir. Dan wasiat ini menjadi wasiat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wasiat ini menjadi wasiat Rasulullah kepada para sahabat. Dan wasiat ini pun menjadi wasiat di antara sahabat. Dan hendaklah wasiat ini pun dijadikan wasiat seorang suami kepada istrinya. Dan wasiat ini hendaklah dijadikan sebagai sebaik-baik wasiat dari orang tua kepada anaknya. Wasiat itu tidak lain dan tidak bukan adalah wasiat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ketika diminta nasihat oleh para murid-muridnya atau diminta nasihat oleh para tulab, para muhibbinnya, para pecinta-pecintanya, beliau katakan bahwa sebaik-baik nasihat atau puncak dari nasihat itu adalah ittaqillaha fis sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Dan ketakwaan itu hendaklah dibarengi dengan usaha membersihkan hati dari segala noda dan kotoran. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri ataupun siapa orang-orang bertakwa itu. Nabi katakan, kullu makhtumil qalbi saduqul lisan. Setiap yang benar ucapannya, bersih hatinya. Sehingga sahabat kembali bertanya, ya Rasulullah, kalau orang yang benar kata-katanya, orang yang jujur bisa kami ketahui. Tapi orang yang jernih hatinya itu siapa ya Rasulullah? Nabi katakan, huwa taqiyyu an-naqiyyu la isma fihi la ghilla wa la baghya wa la hasad. Adapun orang-orang yang bertakwa itu kata Rasulullah adalah mereka yang hatinya jernih. Bukti dari kejernihan hatinya, la isma fihi, tidak ada dosa dalam hatinya, tidak ada kotoran dalam hatinya.
Kotoran apa yang tersimpan dalam hati? Al-baghya wal ghilla wal hasad. Kebencian, penyimpangan, dendam. Maka orang bertakwa bila dibuka hatinya, bila dibedah hatinya, tidak ditemukan satupun titik kebencian. Gagal disebut sebagai orang bertakwa bila seandainya dibuka hatinya, dilihat hatinya, ada sebutir debu kebencian kepada seseorang. Salah satu di antara benarnya ketakwaan seseorang adalah baiknya hubungan dia kepada Allah dan hubungan dia kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dan hubungan kepada manusia itu yang paling terdekat adalah tetangga. Dan Nabi mengatakan, mewasiatkan kepada para sahabat untuk berbaik akhlak, berbaik-baik kepada tetangga. Sampai-sampai para sahabat mengira bahwa tetangga itu akan mendapatkan bagian dari warisan. Dan jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang menyakiti tetangga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, sab'atun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 7 golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayangnya. Wala yuzakkihim. Tidak Allah sucikan dia dari dosa. Menetap di api neraka. Wa yaqulu lahum udkhulun nar ma'ad dakhilin. Mereka diajak, digiring menuju api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara 7 golongan itu al-mu'dzi jarahu, orang yang menyakiti tetangganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la yuslim 'abdun hatta yaslaman nasa min qalbihi wa lisanihi wa yadihi." Bukan dikatakan dia sebagai seorang muslim yang baik bila seandainya tetangganya tersakiti oleh lisannya, oleh tangannya, atau oleh sikapnya. Bahkan para ulama memisalkan tetangga itu seperti ibu kandung, yang bila seandainya kita menyakiti tetangga, sama halnya dengan menyakiti ibu kandung kita. Bahkan sebuah hadis yang masyhur, yang mungkin kita fahami, yang pernah kita dengar, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata dengan perkataan yang baik. Bila tidak bisa, maka pilihan yang terbaik adalah diam. Agama mengajarkan kita untuk diam bila seandainya kita kehilangan ataupun kehabisan kata-kata yang baik. Tetangga dengan tetangga tidak saling tegur sapa karena lisan. Suami dan istri sampai ke pengadilan sebab lisan. Adik-beradik tidak tegur sapa, bahkan berniat untuk membunuh saudaranya sebab lisan. Lisan tidak bertulang, tapi kata-katanya lebih tajam dari pisau. Dan berapa banyak orang-orang yang binasa hari ini sebab lisannya. Dan apa yang telah kita ucapkan adalah sesuatu hal yang sangat mustahil untuk kita tarik ucapan itu. Kalau kita mengatakan sesuatu, melontarkan kata-kata yang menyakitkan, kita bisa minta maaf. Akan tetapi bekas itu tidak akan bisa hilang. Maka orang-orang tua kita dulu sering berkata, lebih baik dipukul pakai kayu daripada dipukul menggunakan lidah. Karena bila dipukul dengan kayu, 1 tahun bekasnya masih ada, 2 tahun bekasnya masih ada, 3 tahun mungkin bekasnya hilang. Sakitnya pun tidak bisa dirasakan. Tapi bila seseorang itu kita sakiti melalui lisan kita, kita pukul hatinya dengan ucapan, dengan omongan kita, 10 tahun yang akan datang, mungkin rasa itu tidak hilang, jemaah sekalian. Dan Nabi mengajarkan itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Diam adalah pilihan yang terbaik bila seandainya perkataan kita tidak lagi mendatangkan manfaat.
Dan hadis itu pun bersambung dengan ungkapan Nabi, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim jarahu, hendaklah dia muliakan tetangganya. Nabi mewasiatkan kepada kita untuk berbaik kepada tetangga. Bahkan Nabi mengatakan, ma haqqul jar 'alal jar, apa kewajiban kita sebagai tetangga? In istaqradaka iqradtahu, bila seandainya tetangga berhajat kepada kita untuk meminjam sesuatu, pinjamkan. Bila tetangga ingin berhutang, hutangilah. Akan tetapi dengan kita menegakkan syariat. Dan kita harus tahu dan kita sadari bahwa hutang ini suatu perkara yang sebenarnya dibolehkan oleh agama, dianjurkan malahan. Bila seandainya kita dalam kondisi berkebutuhan, tapi perlu kita ingat, bila seandainya hutang itu tidak kita bayar, maka itu menjadi satu kendala besar untuk kita menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat yang terpanjang menjelaskan masalah hutang. Akan tetapi sekarang banyak di antara kita ketika kita akan berhajat meminjam uang kepada saudara kita, kita mengemis. Tapi tatkala kita ingin menagih hutangnya, kita yang mengemis kepada dia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggan, tidak mau mensalatkan jenazah yang masih ada sangkutan hutang piutang. Dan hal ini menjadi satu kebiasaan di masyarakat kita. Ketika selesai melaksanakan salat jenazah, ada ahli keluarga yang menyampaikan bila seandainya almarhum atau almarhumah ini ada sangkutan hutang piutang, maka hendaklah diikhlaskan, diridhakan. Bila hal itu sulit untuk diridhakan, diikhlaskan, maka kami sebagai ahli keluarga siap untuk menanggung itu semua. Akan tetapi jamaah sekalian, lebih afdal, lebih ahsan, lebih baik lagi kalau seandainya ungkapan itu disampaikan sebelum melaksanakan salat jenazah. Wa in da'aka ijtabah wa in da'aka ajabtah, kalaulah seandainya tetangga mengundang, datangi. Seringkali kita ungkapkan insyaallah, tapi insyaallah kita lebih mengarah insyaallah tidak datang, insyaallah tidak hadir. Wa in maradan uddah, kalau tetangga sakit datangi, jenguk, doakan. Wa in ista'an bik a'antah, bila tetangga minta bantuan, bantulah. Wa in asabathu musibatan azzaitahu, bila seandainya tetangga tertimpa musibah, hibur, senangi. Wa in asabahu khairun hanna'tah, bila seandainya tetangga diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, berikan selamat. Wa in mata syahidtah, kalau tetangga wafat, datanglah, antarkan, ikut disalatkan, ikut mengantarkan ke pemakaman. Wa in ghaba hafidhtah, kalau tetangga tidak ada di rumahnya, lagi keluar, maka perhatikan, jaga rumahnya, jaga anak-anaknya, perhatikan sudah makan atau belum. Wala tu'zi bi qadritika, dan jangan kita sakiti tetangga kita dengan bau makanan, illa tuhdiya ilaih, melainkan kita berikan makanan itu kepada tetangga. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suatu ketika Nabi ditanya tentang pengaduan sahabat bahwa tetangganya sering menyakiti hatinya, dan Nabi katakan, bersabarlah, jaga dirimu dari menyakitkan dia kembali, dan cukuplah kematian yang memisahkan kalian. Nabi tidak mengajarkan kita untuk membalas kejahatan tetangga dengan kejahatan, karena kejahatan dengan kejahatan menjadi kejahatan yang tidak akan terputus. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan berbaik kepada tetangga itu bukan sekedar kita memberi makanan atau memperhatikan, tapi salah satu di antara usaha ataupun upaya kebaikan kita kepada tetangga adalah apabila tetangga menyakiti kita, kita tidak membalas dengan menyakitinya pula. Dan yang terakhir, salah satu di antara kaifiyat
cara supaya aman, selamat dalam bertetangga, sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, membantu dengan apa adanya, bantu tetangga. Perhatikan, bila tetangga kita wafat orang tuanya jadi yatim anaknya, perhatikan, tolong, karena bisa jadi anak-anak kita pun nanti akan menjadi yatim. Mereka susah, hari ini kita berada di atas, mereka di bawah. Bantu, senangkan, bahagiakan mereka, karena kehidupan itu berputar. Bisa jadi esok atau lusa kita yang berada di bawah, dia yang ada di atas. Dan kebaikan kita itu akan dikenang, sehingga kelak dia pun akan membantu kita. Allah mengatakan dalam Al-Quran, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan hari ini menjadi suatu kebaikan yang akan kembali kepada kita. Ingat jemaah sekalian, suatu hal yang kita berikan kepada orang berupa kebahagiaan ataupun kebaikan menjadikan satu alasan bagi Allah akan menyenangkan kita di masa yang akan datang. Yang kedua, tidak menginginkan apa yang diinginkan oleh tetangga. Tidak hasud, tidak hasad, tidak dengki kepada tetangga. Dan tidak mengganggu. Dan yang terakhir, kalau diganggu oleh tetangga, pilihan yang terbaik adalah bersabar. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita akhlak yang mulia. Allah anugerahkan kepada kita kebersihan hati, sehingga kita bisa memperlakukan tetangga dengan baik, memperlakukan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kondisi yang baik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan mudah-mudahan bila sampai ajal kita Allah mudahkan kedua bibir kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa ad'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. رب العرش العظيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين فإنك أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.